Adapun azan subuh ini menandakan bahwa fajar sudah terbit, berarti tidak boleh lagi minum. Sedangkan azan pertama fajar belum terbit, yaitu fajar shadiq. Belum terbit. Maka di azan pertama kalau ada di Indonesia ini maka diperbolehkan. Adapun di azan kedua ini yang jadi permasalahan, tidak diperbolehkan. Kalau ada orang yang melakukan itu maka puasanya batal dan ia wajib mengqadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa' khassana wa habana ya ayyuhal mustakuna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man shalla alayya hina yusbi ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 kali di waktu subuh, kemudian pada waktu sore ba'dal asar dia bersolawat juga 10 kali, adrakathu, niscaya ia mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapan ia mendapatkan pertolongan tersebut? Ia mendapatkan pertolongan tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ma'unah pertolongan agar terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pembahasan yang mesti kita ketahui terkait tentang puasa. Yang pertama adalah idza balagha as-sabiyyu, apabila anak kecil, yang mungkin anak kecil ini masih berumur 10 tahun atau 11 tahun, kemudian ketika pada waktu siang hari Ramadan tersebut balagha, artinya ia menjadi baligh, menjadi dewasa. Apakah ia mesti berpuasa atau ia melanjutkan puasanya jikalau ia sedang berpuasa? As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada anak kecil yang belum baligh, kemudian ketika siang Ramadannya jam 10 pagi atau mungkin jam 3 sore, kemudian ia menjadi baligh, wa huwa shaim, sedangkan anak kecil tadi itu sedang berpuasa. Jadi anak kecil itu secara hakikatnya kan tidak wajib puasa, namun karena orang tuanya mungkin menyuruh ia untuk berpuasa, kemudian ia berpuasa. Qadarullah, Allah menetapkan ketika ia berpuasa tersebut, ia mungkin sedang tidur, kemudian ihtilam, kemudian bermimpi, mimpi junub. Maka apakah ia mesti melanjutkan puasanya atau tidak? Di sini, jika anak kecil itu
ketika ia bermimpi, ketika ia ihtilam tersebut sedang berpuasa, wajaba alaihi al-imsak, maka wajib ia untuk imsak sampai terbenamnya matahari. Artinya ia wajib melanjutkan puasanya tersebut kalau ia berpuasa ketika ia masih belum baligh, kemudian tidur mimpi menjadi baligh, maka ia wajib untuk berpuasa imsak sampai terbenamnya matahari kalau ia berpuasa ketika itu. Begitu juga permasalahan musafir. Umpamanya ada orang yang musafir dari Jakarta ke Pekanbaru. Ketika di perjalanan tersebut ia sedang berpuasa. Jam 3 sore ia sampai ke Pekanbaru. Apakah ia boleh berbuka puasa? Tidak boleh. Ia mesti melanjutkan puasanya tersebut sampai terbenamnya matahari, karena ketika ia sedang musafir, ketika musafir ia sedang berpuasa, nyampai ke tempat tujuan masih berpuasa, maka ia wajib melanjutkan sampai terbenam matahari. Kemudian begitu juga halnya dengan orang yang sakit. Umpamanya orang sakit ini sahur, kemudian ia melanjutkan puasanya sampai jam 10 pagi. Yang pada hakikatnya ketika ia sakit itu ia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi ia berpuasa juga. Kemudian alhamdulillah ia sembuh di jam 2 siang, maka ia wajib melanjutkan puasanya tersebut sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun permasalahan selanjutnya adalah idza tahuratil haidu wan nufasa'u au afaqal majnunu au aslamal kafiru fi nahari ramadana ustuhibba lahumul imsak wala qada'a 'alal majnuni wal kafir. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang lagi haid atau yang lagi nifas? Artinya orang haid atau orang nifas ini dia tidak boleh untuk berpuasa. Qadarullah, ketika ia haid, ketika ia nifas, ia tidak puasa. Kemudian ketika jam 4 sore, ya, inqata adam, ya, artinya darahnya terputus, artinya si perempuan ini tak haid lagi, si perempuan ini tidak nifas lagi, artinya dia suci. Maka apakah ia wajib untuk imsak dari jam 4 sore tersebut sampai terbenamnya matahari? Nah, artinya dia tidak wajib dia imsak, tetapi ustuhibba, dianjurkan, disunnahkan ia untuk imsak. Kalau seandainya dia haid kemudian tidak berpuasa, ya memang tidak diperbolehkan puasa bagi orang yang haid. Akan tetapi ketika jam 4 sore dia tak haid lagi, artinya dia dah suci umpamanya, maka ia sunnah hukumnya untuk imsak sampai terbenam matahari. Begitu juga dengan orang yang majnun, orang yang gila. Orang yang gila ia tak berpuasa. Orang gila sudah 2 tahun dia gila umpamanya, kemudian di siang Ramadan dia menjadi sadar. Alhamdulillah. Maka si majnun ini kemudian ia sadar di siang Ramadan, maka ia sunnah hukumnya untuk imsak, menahan daripada segala yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Lalu permasalahan selanjutnya, kalau seandainya ada orang non-muslim, orang kafir yang masuk Islam di siang Ramadan, mungkin setelah salat Jum'ah mungkin. Dia masuk Islam ketika Ramadan, ketika siang Ramadan. Apakah non-muslim ini ataupun yang baru masuk Islam ini, mu'allaf ini, diwajibkan untuk berpuasa di sisa-sisa siang Ramadan tersebut?
Di sini juga disunnahkan ia untuk imsak, menahan daripada segala yang membatalkan puasa sejak ia masuk Islam itu sampai terbenam matahari. Sunnah hukumnya boleh ia tidak berpuasa. Wala qada'a 'alal majnun, tidak wajib mengqada puasa bagi majnun yang sadar tadi. Begitu juga orang kafir yang masuk Islam, ya tidak wajib mengqadanya. Akan tetapi orang haid dan orang nifas, ia wajib mengqada puasa yang ia tinggalkan tersebut. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana halnya dengan orang murtad? Apakah ia wajib mengqadanya? Al-murtaddu yajibu alaihi qada ma fatahu minas siyami asna'a riddatihi walau junna fi asna'iha. Jadi orang murtad ini apabila ia masuk Islam kembali, ia wajib mengqada puasa yang ia tinggalkan selama ia murtad tersebut. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir kalau masuk Islam, ia tak wajib mengqada puasanya. Akan tetapi kalau ada orang Islam, kemudian ia murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka ia wajib mengqada puasanya. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada permasalahan, yaitunya minal khata'i al-fahishi al-waqi'i fihi katsirun minan nas annahum indama yasma'una adhan al-fajri yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaza dhalika ma damal mu'adzinu yu'adzin. Ini adalah sebuah kesalahan besar di antara masyarakat kita yang terjadi secara waqi' di masyarakat kita, bahwa ada orang, sekelompok orang, ketika azan subuh ia masih minum air. Ketika azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kemudian ia pergi mengambil air, lalu kemudian dia minum dengan alasan bahwa boleh. I'tiqadan minhum, mereka berkeyakinan jawaza zalika madamal muadzinu yuadzin. Mereka berpikiran, mereka berkeyakinan bahwa hal tersebut boleh selama muadzin masih azan. Ini adalah kesalahan besar. Ya. Wa dzalika la yajuzu. Ulama kita mengatakan ketika azan sudah berkumandang, maka tidak boleh lagi minum. Kenapa? Karena azan berkumandang tersebut menandakan apa? Menandakan tulu'il fajri. Menandakan fajar sudah terbit. Artinya apa? Bahwa ketika azan itu ba'da tulu'il fajri. Setelah terbitnya fajar, kemudian orang azan, menandakan waktu subuh sudah masuk. Berarti tidak boleh lagi untuk minum. Ini adalah sebuah kesalahan besar yang terjadi di masyarakat kita, bahwa berkeyakinan boleh untuk minum ketika muazin masih azan. Ini adalah kesalahan besar. Wa man yaf'aluhu fa shaumuhu batilun. Barang siapa yang melakukan tersebut, barang siapa yang minum ataupun makan ketika azan berkumandang, fa shaumuhu batil, maka puasanya tersebut batal. Wa alaihil qada, maka ia wajib mengqada puasanya tersebut. In kana shaumuhu fardhon, kalau seandainya puasanya tersebut wajib. Kenapa batal puasanya? Li'annal muadzina la yusra'u fil adhani illa ba'da tulu'il fajri. Karena pada hakikatnya azan tersebut, azan subuh tersebut adalah ketika terbitnya fajar. Jadi la yusra', tidak disyariatkan azan kecuali setelah
terbitnya fajar. Fa idza syariba asna'al adzani fayakunu qad syariba fi waqtil fajar. Maka artinya apa? Maka apabila ada orang yang minum air ketika azan, ya, berarti dia sungguh syariba fi waqtil fajar, maka ia sudah minum pada waktu fajar. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu dzalika bisababil jahal. Semuanya itu, apa yang mereka lakukan itu disebabkan karena kebodohan, karena tidak mengaji. Tidak ada ulama mengatakan bidzalika ahadun minal a'immatil mu'tabar. Jadi ulama yang mu'tabar tak ada mengatakan bahwa bolehnya minum ketika azan, artinya ketika azan subuh. Adapun ketika azan pertama itunya mengajak orang untuk sholat tahajud, boleh. Kenapa? Karena belum terbit lagi fajar. Adapun azan subuh ini menandakan bahwa fajar sudah terbit, berarti tidak boleh lagi minum. Sedangkan azan pertama fajar belum terbit, yaitu fajar shadiq. Belum terbit. Maka di azan pertama kalau ada di Indonesia ini maka diperbolehkan. Adapun di azan kedua ini yang jadi permasalahan, tidak diperbolehkan. Kalau ada orang yang melakukan itu maka puasanya batal dan ia wajib mengqodonya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berihtiyat, berhati-hati agar tidak makan, agar tidak minum ketika fajar sudah terbit? Maka kita mesti memahami kapan kita mesti imsak. Jadi sunnah hukumnya, wahai saudaraku, imsak. Kapan itu imsak? Ya, seakan-akan atau selama 50 ayat dibaca. Jadi kita baca 50 ayat, selama itulah kira-kira imsak sebelum fajar. 50 ayat sebelum masuk waktu subuh itu, inilah kita mulai imsak. Kemudian ulama memudahkan kita untuk menentukan durasi lamanya 50 ayat tersebut, yaitunya 15 menit sebelum azan berkumandang kita sudah imsak. Agar apa? Agar berihtiyat, berhati-hati supaya tidak makan, tidak minum ketika fajar sudah terbit. Lalu apakah boleh untuk makan dan minum 2 menit sebelum azan ataupun sebelum terbitnya fajar? Baik, boleh. Tapi sunnah hukumnya untuk imsak sebelum 15 menit sebelum azan berkumandang. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita makan ataupun minum ketika azan subuh berkumandang, karena ketika azan subuh berkumandang tersebut menandakan bahwa fajar sudah terbit. Ketika itu kita tidak boleh lagi makan dan minum, wajib imsak sampai terbenamnya matahari. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, idza mata asy-syakhsu wa alaihi qada'u shaumi min ramadhana aw kaffarah wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu ay yasuma anhu waliyuhu aw yukhrija an kulli yaumin muddan. Lalu bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang meninggal dunia sementara masih ada
kodok puasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa kafarah yang belum ia lakukan, yang belum ia ganti, yang belum ia laksanakan, kemudian ia meninggal dunia. Baik, wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi. Sementara orang tersebut sebelum ia meninggal itu tamakkana, ia mampu untuk mengkodo puasa tersebut, namun ia tidak mengkodonya. Fayajuzu ayyasuma anhu waliyuhu, maka walinya boleh untuk menggantikan puasanya tersebut. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau seandainya ia tidak tamakkana, ya, lam yatamakkan. Apa maksudnya lam yatamakkan ini? Fa'il lam yatamakkan. Kalau seandainya ia tidak mampu, ini permisalahan. Contohnya apa? Bi an mata akiba mujibil qada mubasyarah. Pamannya bulan Ramadan ini ada puasa yang ia tidak kerjakan, mungkin karena uzur ataupun karena hal yang lainnya. Kemudian di tanggal 1 Syawal ia meninggal dunia. Maka tidak wajib fidyah dan juga tidak wajib qadha. Kenapa? Karena li'adami tamakkunihi minhu. Karena tidak ada waktu lagi untuk ia mengqadha puasanya tersebut. Karena tanggal 1 Syawal langsung ia meninggal dunia. Ini tidak wajib fidyah dan juga tidak wajib mengqadhanya. Atau mungkin orang yang safar, kemudian ia di tanggal 1 Syawal safar, melakukan perjalanan jauh, atau sakit min awwali yaumi min Syawal, dari awal Syawal, kemudian sakit di tanggal 29 Syawal meninggal dunia, maka ini juga tidak wajib fidyah dan juga tidak wajib mengqadha li'adami tamakkuni minhu. Wa hadza kulluhu idza lam yakun mu'tadiyan bi fitrihi wa illa wajabat al fidyatu awil qada'u anhu mutlaqan. Ini adalah bagi orang yang tidak menyengaja untuk berbuka puasa. Mungkin ini maksudnya ketika ia memasuki bulan Ramadan, Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga, ia sakit, kemudian ia meninggal dunia. Ini tidak wajib fidyah dan juga tidak wajib mengqadha. Ya, karena ia tidak sengaja untuk berbuka, ada uzur. Dan kemudian sebelum ia sempat untuk mengqadhanya, masih di bulan Ramadan meninggal dunia, ini tak wajib mengqadhanya dan juga tidak wajib membayar fidyah. Namun kalau seandainya ia membatalkan puasa dengan sengaja, ada waktu ataupun tidak ada waktu untuk menggantinya tersebut, wajabat al-fidyatu awil qadha, wajib fidyah ataupun qadha kalau seandainya ia berbuka puasa dengan sengaja. Walaupun tidak tamakkan, walaupun dia tidak ada waktu lagi untuk mengqadha puasanya. Umpamanya puasa pertama, puasa kedua, puasa ketiga, ia iftar, itu berbuka tidak puasa dengan sengaja. Kemudian di tanggal 1 Syawal ia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, maka yang seperti ini wajib membayar fidyah ataupun mengqadha, pilih. Namun kalau seandainya di tanggal di puasa kedua, puasa ketiga, puasa keempat, puasa kelima ia sakit, tak mampu untuk berpuasa, ya, kemudian di tanggal 1 Syawal ia meninggal dunia, maka ini tak wajib membayar fidyah dan walinya juga tidak wajib mengqadha.
Namun kalau seandainya di tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan ia sakit tak puasa. Kemudian ia tanggal 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal sampai selanjutnya ia juga tidak mengkodok puasanya yang dulu itu. Kemudian ia meninggal. Maka ini fayajuzu ayyasuma anhu waliyuhu, maka boleh bagi walinya untuk berpuasa, au yukhrija an kulli yaumin muddan, atau mengeluarkan setiap harinya 1 mud, seperti itu. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yajibu qada'u shaumil fardhi 'alal fawr in aftara bi ghairi uzrin. Jadi jika seandainya ada seseorang yang aftara, tidak berpuasa tanpa ada uzur, maka ia wajib mengqada 'alal fawri, bersegera mungkin untuk mengqada puasanya tersebut. Di tanggal 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal ia wajib mensegerakan untuk mengganti puasa yang mana ia tidak berpuasa tanpa ada uzur. Wa yajibu 'ala tarahi in aftara bi udhrin kasafarin aw maradin aw nisyani niyatin. Dan boleh untuk melonggarkan. Artinya mungkin di 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal itu dia tidak langsung mengqada puasanya ini. Bagi siapa? Bagi orang yang ia berbuka puasa, bagi ia tidak berpuasa sebab uzur, seperti mungkin dia safar atau sakit atau lupa untuk berniat pada malam harinya. Maka boleh ia untuk melonggarkan waktu. Mungkin ia boleh dulu untuk puasa sunnah. 1 Syawal haram hukumnya untuk berpuasa. 2 Syawal, 3, 4, 5 mungkin boleh ya untuk berpuasa sunnah. Tapi kalau orang yang mana ia meninggalkan puasa fardu tanpa ada uzur, maka ia wajib mengqadanya bersegera mungkin. Namun kalau seandainya ada uzur, maka ia boleh melonggarkan, boleh mengambil rukhsah atau mengambil tarahi, ya, mengambil kelonggaran kalau seandainya ia tidak berpuasa sebab uzur. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari yang berkah ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.